Kasus ini bakal bikin kalian terheran-heran, bukan cuma karena kejahatannya, tapi karena apa yang terjadi ke pelaku setelahnya. Halo, Hasis ini. Episode kali ini bakal ngebahas satu kejahatan yang hampir terlalu sadis buat diceritain, yang bakal ngebuat kalian bertanya-tanya, kok bisa ada orang sesadis ini? Walaupun masih ada yang praktekin, tapi di zaman sekarang kalau kita mau nebeng sama orang asing pasti bakal dianggap aneh. Bukan taksi atau kendaraan umum, tapi ya udah berdiri pinggir jalan, ngangkat tangan, dan ngarepin ada mobil yang berbaik hati mau ngangkut kita. Ini disebut dengan hitchhiking, dan di masa lalu di mana nggak banyak orang punya mobil dan akses ke kendaraan umum juga jauh lebih susah dibanding sekarang, ini cara berpergian yang cukup banyak digunakan, terutama di Amerika dan negara-negara Eropa. Hitchhiking juga nggak kenal umur, tapi umumnya dilakuin sama remaja yang nggak punya uang ataupun kendaraan pribadi. Mary Vincent berumur 15 tahun di tahun 1978. Walaupun umurnya masih muda banget, tapi masa depannya sebenarnya udah terbayang jelas. Dia sering ngikutin berbagai kompetisi tari dan bercita-cita untuk berkeliling dunia sebagai penari. Tapi Mary juga punya masalahnya sendiri. Saat itu orang tuanya lagi di tengah-tengah proses perceraian yang cukup berantakan. Hubungan Mary dengan orang tuanya pun semakin kacau karena Mary sering bolos dari sekolah, pakai makeup walaupun dilarang, dan juga kabur dari rumah. Dia sempat hidup sama pacarnya dengan tinggal di dalam mobil sebelum pacarnya ditahan karena merkosa anak SMA. Mary pun kembali nomaden, kadang tinggal di rumah pamannya di Soquel, California, di tengah-tengah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada 29 September 1978, Mary pamit pergi dari rumah pamannya. Pengen berada sejauh-jauhnya dari suasana rumahnya yang saat itu jelas lagi nggak enak, Mary mutusin buat nginep di rumah kakeknya di kota Corona, sekitar 700 km dari lokasinya saat itu. Dengan dua orang lain yang bertujuan searah dengannya, Mary berdiri di pinggir jalan sambil megang sebuah papan, nandain kalau mereka butuh tumpangan. Setelah nunggu dan nunggu, akhirnya ada mobil van biru yang berhenti di depan mereka. Dikendarai seorang pria berumur sekitar 50 tahun dengan kepala setengah botak dan perut buncit. Pria ini mau ke Reno, Nevada, yang sama sekali nggak searah sama tujuan Mary. Tapi pas dia tahu tujuan mereka, dia nawarin buat nganterin sampai sejauh Los Angeles. Dengan kondisi dia cuma bisa ngangkut satu orang aja. Tentunya mereka bisa ngeliat kalau di dalam van itu nggak ada siapa-siapa. Sangat cukup buat ngangkut mereka bertiga. Dua orang yang nunggu bareng Mary ini bilang kalau lebih baik mereka nunggu mobil lain aja yang bisa ngangkut mereka bertiga sekaligus. Mary mikir sambil ngeliatin pria ini. Udah berumur dan badannya juga nggak terlalu besar. Dibanding Mary yang masih muda dan sangat aktif dengan latihan tari yang rutin, dia yakin dia bisa menjaga dirinya sendiri kalau aja terjadi sesuatu hal yang nggak diinginkan. Dan Mary pun jadi kebayang-bayang sama kondisi rumahnya. Muak ngadepin orang tuanya, capek nggak berhenti nyari tempat singgah yang baru, dan juga udah nggak kuat lagi nungguin mobil yang bersedia menerima mereka. Mary pasti udah sangat menderita dan juga mungkin masih naif karena umurnya. Karena walaupun red flag sudah terpampang jelas di depan mukanya, dia tetap mutusin buat naik ke van biru itu. Supirnya adalah Lawrence Singleton. Gak butuh waktu lama buat Lawrence nunjukin gelagat anehnya. Sepanjang perjalanan, sambil nyupir, dia minum minuman keras. Tapi yang ada di pikiran Mary adalah selama dia tiba di tempat tujuannya, dia nggak bakal ikut campur. Mencoba buat ngebuat dirinya sendiri nyaman, Mary mulai ngerokok. Tapi asapnya justru ngebuat dia bersin. Tiba-tiba dia ngerasa ada yang megang belakang lehernya. Itu tangannya Lawrence, narik Mary supaya mendekat ke dia sambil nanyain apakah dia sakit. Mary refleks nepis dia dan bergeser nempel ke jendela mobil. Ngerasa gak nyaman dan berusaha ngebuat jarak sejauh mungkin dari Lawrence. Tapi setelah itu gak terjadi apa-apa, dan kenaifan Mary ngebuat dia kembali lengah. Perlahan-lahan dia mulai tertidur. Gak tahu berapa lama dia tidur, tapi pas dia bangun, Mary langsung sadar kalau Lawrence keluar dari jalur yang udah mereka setujuin. Berdasarkan rambu-rambu jalan, mereka lagi ngarah ke Nevada, tujuan awal Lawrence. Ini ngebuat Mary kesel. Dia ngeraba-raba sekitarnya dan nemuin sebuah tongkat runcing. Tanpa ragu, ini dia arahin ke Lawrence, nyuruh dia buat segera muter balik. Lawrence nurut, minta maaf dan bilang kalau ini cuma kesalahan sepele. Murni kecerobohan dia aja. Dia nggak bakal nyakitin Mary. Mereka ngelanjutin perjalanan sampai sekitar matahari terbenam. Lawrence keluar tol, masuk ke jalan sepi yang nyusurin pinggir Del Puerto Canyon. Gak lama kemudian Lawrence melipir ke pinggir jalan, bilang kalau dia mau pipis. Dengan nggak ada bangunan apa-apa di sekitar mereka dan juga nggak ada mobil sama sekali yang lewat, tentunya Mary jadi was-was. Tapi nggak bisa juga kan dia ngelarang Lawrence. Jadi sekalian aja dia manfaatin kesempatan ini buat keluar, ngenangin badan dan menghirup udara segar. Melangkah keluar, dia sadar kalau tali sepatunya lepas. Kalau terjadi apa-apa, dia yakin dia bisa kabur. Dia yakin dia jauh lebih cepat dari Lawrence. Tapi dia nggak bisa lari kalau tali sepatunya lepas. Dia nunduk buat ngikut kembali. Sebuah keputusan kecil yang bakal mengubah hidup dia selamanya.
Di saat inilah dia ngerasain pukulan yang bener-bener keras, 1 di punggung dan 2 kali di kepala bagian belakang. Lawrence ada di belakangnya, megang palu di tangan. Lengah dan gak bisa ngelawan, Mary dipaksa masuk ke bagian belakang van-nya. Kedua tangannya diikat di belakang punggung dan dia diperkosa. Begitu ini selesai, masih dengan kondisi telanjang bulat, Lawrence nyetir mobilnya semakin jauh nyusurin jurang. Ikatan Mary dibuka. Kalau dia nurutin setiap perkataan dari Lawrence, dia bakal dibebasin. Mary pun dipaksa minum sebuah cairan. Mary pingsan setelah 2 kali diperkosa, tapi hampir pasti kalau dia dilecehkan berkali-kali sepanjang malam. Pas dia kebangun keesokan paginya, masih lemah karena bius dan kekejian semalam, dalam kondisi telanjang dia disuruh keluar dari mobil dan berbaring di pinggir jalan. Yang bisa dia lakuin cuman gak berhenti-berhentinya memohon supaya dibebasin. Dia bisa dengar Lawrence kembali ke mobilnya dan nyari-nyari sesuatu sebelum akhirnya balik dan narik tangan kiri Mary. Lawrence teriak, "Kamu mau bebas? Ini saya bebasin." Bersamaan dengan rasa perih yang luar biasa sakitnya, Mary ngeliat apa yang ada di tangan Lawrence. Sebuah kapak yang ujungnya nembus lengan Mary. Lawrence harus 3 kali nebas area di bawah siku Mary sebelum tangannya sepenuhnya putus. Lalu Lawrence pindah ke tangan kanannya. Kali ini butuh waktu yang lebih lama karena Mary udah mencerna apa yang terjadi. Dia sepenuhnya ngerasain sakitnya, nendang-nendang, teriak-teriak, mencengkram tangan Lawrence, lakuin apapun yang dia bisa buat berhentiin aksinya. Tapi tiba-tiba dia kembali terjatuh. Dengan bingung dia nontonin Lawrence menggoyang-goyangin lengannya sendiri sebelum dia sadar kalau ada sesuatu yang nempel di situ. Tangan kanannya yang udah sepenuhnya terpisah dari badan dia masih mencengkram erat lengan Lawrence. Hanya bisa terbaring di situ dengan darahnya menggenang di sekitar dia. Lawrence ngangkat tubuh Mary dan melempar dia ke jurang. Dia jatuh dari ketinggian 9 meter sebelum menubruk dasarnya. Masih belum puas, Lawrence nyusul turun dan masukin badan Mary ke gorong-gorong beton yang ada di dekat situ. Lawrence bilang, "Oke, sekarang kamu bebas," sebelum akhirnya meninggalkan Mary sendirian. Dengan segala janjinya dan Mary yang udah nurutin setiap perkataannya, Lawrence berujung tetap ngebunuh dia. Atau pastinya itu niat Lawrence pas dia ninggalin Mary. Aku bisa cerita sedetail ini karena Lawrence gagal. Dari semua kesadisan yang udah dia lakuin ke Mary, satu hal yang gak dia lakuin adalah ngebunuh dia. Walaupun udah sangat nyaris. Mary udah sekarat. 4 tulang rusuknya patah karena jatuhnya itu. Telanjang, kedinginan, darahnya terus mengalir, dan yang paling parahnya adalah dia sendirian. Dia nggak tahu Lawrence sudah pergi atau masih nungguin dia di atas, siap nebas dia kalau somehow dia berhasil naik ke sana. Satu-satunya hal yang mau dia lakuin adalah tidur, tapi ada satu pikiran yang membuat dia nggak bisa terlelap. Kalau dia tidur, Lawrence bakal ngulangin perbuatannya. Bakal ada perempuan lain yang bernasib sama dengan dia. Aku gak bakal minta kalian buat ngebayangin betapa ngilu, nyeri, sakit yang dirasain Mary karena pasti udah kebayang dengan sendirinya. Tapi entah gimana caranya, Mary berhasil ngelawan rasa sakitnya dan perlahan-lahan mulai keluar dari gorong-gorong. Tempat tangannya kepotong, dia gosokin ke tanah. Berharap campuran antara darah dan tanah bisa nyumbat pendarahannya dan mencegah ototnya tumpah keluar. Dan sekali lagi, entah gimana caranya, dia mulai manjat ke atas. Begitu dia sampai di atas, hari udah berganti malam. Mary ngangkat lengannya tinggi-tinggi di atas kepalanya supaya nggak kehabisan darah dan mulai jalan. Dia jalan hingga 5 km sebelum akhirnya ketemu jalan tol. Dimana di situ dia cuma bisa berdiri dan menunggu. Mobil pertama yang lewat diisi sama 2 pria langsung ngebut pas ngeliat dia. Ketakutan dengan adanya perempuan telanjang dan berlumuran darah dan tanah berdiri di pinggir jalan. Tapi kendaraan yang kedua, sebuah truk yang berisi sebuah pasangan yang lagi tersesat di tengah honeymoonnya, segera berhenti dan ngangkut Mary. Mary udah kehilangan setengah darah yang tadinya ada di dalam tubuhnya. Dan setengah sisanya lagi udah jadi beracun. Hampir mustahil Mary bisa bertahan hidup. Tapi dia bertahan. Bahkan dia masih bisa ngasih keterangan yang sangat jelas sehingga begitu sketsa wajah Lawrence disebar, tetangga Lawrence langsung sadar kalau itu dia. Hanya dalam waktu 10 hari Lawrence ditahan. Apa pembelaan Lawrence? Dia bilang kalau Mary adalah cewek panggilan yang lagi giting. Berkali-kali ngancem mau nyakitin Lawrence dan bakal ngaku diperkosa kalau Lawrence gak ngikutin kemauan dia. Lawrence juga bilang kalau dia ngangkut Mary sama 2 orang lain. 2 orang lainnya lah yang nyakitin Mary dan Lawrence lagi dijebak. Dia adalah korban sesungguhnya. Jelas gak ada yang percaya sama dia. 6 bulan setelah Lawrence ditangkap, Mary dihadapkan dengan dia di ruang pengadilan. Ngasih kesaksian sementara pemerkosanya hanya duduk beberapa meter dari dia. Ketika selesai dan berjalan menuju pintu keluar, yang satu-satunya jalur adalah berpapasan dengan Lawrence,
Lawrence bisikin ke dia. If it's the last thing I do, I will finish the job. Kalian kesel dari tadi? Siap-siap karena apa yang bakal aku jelasin setelah ini adalah yang paling bikin emosi. Lawrence dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, sodomi, pemaksaan persetubuhan oral, dan menyebabkan cacat atau hilangnya organ atau anggota tubuh pada orang lain. Hukuman yang dia dapat 14 tahun penjara. 14 tahun. Meskipun hakimnya sendiri bilang kalau keputusan ada di tangan dia bakal ngurung Lawrence seumur hidup. Tapi sayangnya itu adalah hukuman terberat yang bisa dijatuhin di California saat itu. Lawrence nembus kejahatannya hanya dengan 14 tahun dari hidupnya. Sementara Mary harus ngerasain imbasnya seumur hidup. Tangannya diganti dengan penjepit yang terbuat dari logam. Bukan hanya kehilangan tangannya, dokter juga harus ngambil daging dari kakinya buat nyelamatin tangan kanannya yang tersisa. Ngebuat dia nggak bisa nari lagi. Di umur 15 tahun, dia juga harus kehilangan cita-citanya. Orang di sekitarnya nggak ada yang tahu cara ngadepin korban kejahatan sesadis Mary. Dia dikenal hanya sebagai cewek yang mengalami kecelakaan. Dia juga perlahan-lahan kehilangan temennya karena harus masuk sekolah khusus disabilitas. Hari-harinya terus diusik sama reporter dari berbagai media. Dia harus kembali tinggal di rumah orang tuanya, di mana hubungan mereka malah semakin parah. Orang tuanya lebih fokus sama dendam pribadi mereka ke Lawrence dibanding perhatiin dan merawat anaknya sendiri. Pada akhirnya Mary kembali berpergian lagi sebelum menetap di Washington, di mana di situ dia menikah dan menjadi seorang ibu. Tapi bagian paling parahnya belum lewat. Di masa dimana Mary akhirnya settle, merasa dia bisa tenang dan nata kembali hidupnya, muncul berita kalau Lawrence dibebasin. Dia dibebaskan bersyarat setelah dipenjara hanya 8 tahun dan 3 bulan karena perilaku yang baik selama di dalam kurungan. Lawrence masih bakal diawasi selama 1 tahun ke depan, tapi dia udah bisa hidup di luar penjara. Seluruh penjuru California menolak Lawrence. Protes besar-besaran terjadi di setiap kota yang ditunjuk buat jadi rumah sementaranya. Setelah berbulan-bulan diusir-usir dan berpindah-pindah, Lawrence akhirnya tinggal di dalam trailer di dalam lingkungan penjara San Quentin. Tahun 1988, pembebasan bersyaratnya udah berakhir, yang artinya Lawrence bebas pergi kemana aja dan lakuin apapun yang dia mau. Janji Lawrence, di hari pertama dia dibebasin, dia bakal mengunjungi negara bagian tempat Mary tinggal. Dunia Mary runtuh untuk yang kedua kalinya. Terlalu takut buat diam di satu tempat, dia kembali berpindah-pindah. Bahkan dia dan 2 anaknya sempat harus tidur di pom bensin di tengah musim dingin. Pernikahannya hancur, Mary nggak bisa punya pekerjaan tetap, dan penghasilannya bergantung pada kompensasi disabilitas dari pemerintah yang jumlahnya nggak seberapa. Hingga akhirnya di tahun 1997 muncul satu berita, satu kabar buruk yang membuat dia lega. Lawrence kembali ditahan di Florida. Penyebabnya pembunuhan seorang wanita bernama Roxanne Hayes, seorang ibu 3 anak. Tetangga Lawrence lah yang pertama kali ngelihat lewat jendela. Lawrence lagi nyekik seorang wanita telanjang dan mukulin dia sangat keras, kedengerannya tulang-tulangnya remuk. Saat polisi datang, Roxanne udah meninggal dengan 7 luka tusukan di wajah, tubuh, dan perutnya. Kelegaan Mary gak bertahan lama. Dia gak lupa sama pikirannya saat terjebak di gorong-gorong hampir 20 tahun sebelumnya. Pikiran yang ngebuat dia bangkit dari kematian. Dia gak mau ada yang ngalamin hal yang sama lagi. Dia gak mau ada Mary dan Roxanne lain. Keluar dari persembunyian, Mary nawarin dirinya sendiri buat datang ke pengadilan kasus Roxanne. Kembali nyeritain ulang setiap detail trauma dia. Kembali bersaksi di hadapan orang yang udah ngancurin hidup dia. Setelah berlarian keliling negara buat ngindarin Lawrence, pada akhirnya dia bersukarela berhadapan lagi dengannya. Dan kali ini Lawrence hanya duduk kaku, nggak ngomong apa-apa. Lawrence dijatuhi hukuman mati, tapi bahkan hukuman yang ini juga nggak dijalani dengan tuntas karena Lawrence meninggal dunia di dalam penjara pada tahun 2001 di umurnya yang ke-74 tahun karena kanker. Tapi dengan perginya Lawrence nggak berarti penderitaan Mary selesai. Hidup dia nggak balik normal. Semua yang udah direnggut sama Lawrence nggak bakal bisa kembali. Nggak bisa disalahin kalau Mary berpikiran buat ngerenggut nyawanya sendiri. Tapi Mary tetap jalanin hidupnya. Walaupun dia sendiri bilang kalau lebih banyak kesengsaraan dibanding kebahagiaan, 2 anaknya lah yang membuat Mary tetap bertahan. Walaupun cita-citanya sebagai penari udah gak bisa digapai, tapi dia lebih dulu sejak berumur 4 tahun udah bercita-cita untuk jadi seorang ibu. Mary juga berseni di bidang lain, yaitu melukis dan menggambar. Setelah amukan dari seluruh Amerika dan dukungan Mary, California mengubah peraturannya, di mana pelaku kejahatan yang melibatkan penyiksaan gak diperbolehkan untuk dibebaskan lebih awal. Sekarang hukuman minimum untuk kejahatan yang melibatkan penyiksaan adalah 25 tahun. Tapi untuk perubahan menuju hal yang seharusnya sudah diterapkan sejak awal,
Nyawa seorang ibu 3 anak dan masa depan seorang anak 15 tahun harus menjadi korban terlebih dahulu. Dan kalian pasti setuju ini bukan pengorbanan yang setimpal. Semoga ada yang bisa kalian dapetin di episode kali ini. Jangan lupa, walaupun mungkin yang aku sampaikan kedengarannya kayak fiksi saking di luar nalarnya, semua videoku adalah kisah nyata dengan orang-orang nyata dan korbannya nyata juga. Jadi jangan lupa berempati. Boleh banget kasih tahu aku kasus lain yang kalian pengen aku bahas. Boleh komen di IG, di sini, di TikTok, di mana aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.